wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Darnawati, mahasiswa PPG Universitas Pancasakti Tegal dengan prodi bimbingan dan konseling, nomor induk mahasiswa 1924710502. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi layanan bimbingan klasikal dengan materi bullying pada siswa kelas 10 SMA Negeri 16 Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini KTP saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya absen dulu ya, yang tidak hadir dan yang hadir, oke? Iya, Bu. Oke, saya mulai ya. Aidil Alpin. Hadir, Bu. Muhammad Dwi Tirto Husodo. Hadir, Bu. Zaidin Ataya Rizkullah. Hadir, Bu. Asra Asahra Putri Hardi. Nur Asisa Asahra Maharani. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan melaksanakan bimbingan klasikal yang bertema bullying. Ada yang tahu tidak apa itu bullying? Ada yang tahu? Iya, jadi bullying itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa menyakiti atau melukai perasaan seseorang ya. Jadi sebelum kita masuk di materinya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Mulai dari yang pertama, kita akan menyaksikan sebuah video, penayangan video tentang seorang anak yang dibully dengan teman-temannya. Kemudian kita akan memberikan tanggapan terhadap video tersebut. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah materi untuk kalian. Nanti akan diacak, Ibu akan memberikan nanti sebuah bola. Nanti Ibu akan acak siapa yang menerima materinya, dan itu akan kalian bahas bersama dan akan dipresentasikan nanti di depan di sini. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita ice breaking dulu ya, supaya suasananya tidak terlihat tegang. Ada yang tegang tak di sini? Tidak, Ji? Oke. Seperti ini instruksinya, gamenya seperti ini. Ketika Ibu mengatakan misalnya Ibu guru mengatakan, Ibu guru naikkan tangannya. Ibu guru mengatakan, Ibu guru naikkan tangan kalian, maka kalian naikkan tangannya. Kalau saya mengatakan selanjutnya turunkan tangan kalian, itu berarti kalian tidak boleh? Karena apa? Karena ada gurunya. Oke, kita contohkan ya. Ibu guru mengatakan, pegang kepala kalian. Pegang hidung kalian. Oke, berarti fokus ya. Oke, selanjutnya kita ulangi kembali. Ibu guru mengatakan hormat. Ada yang tidak hormat, berarti belum fokus. Tegak, gerak. Ibu guru mengatakan tegak, gerak. Oke, sudah fokus tidak? Satu kali lagi ya. Ibu guru mengatakan pegang teman kalian. Ibu guru mengatakan pegang bibir kalian.
Oke, sepertinya sudah fokus ya. Jadi kita bisa mulai ya. Oke, baiklah kita mulai. Di sini Ibu ada 4. Sebelum kita melaksanakan ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bagikan kertas ini. Kemudian setelah nanti Ibu akan bagikan, kalian mempresentasikan satu-satu apa yang materi yang kalian dapatkan. Setelah itu nanti akan ada tanggapan dari teman-teman kalian. Tapi sebelumnya itu kita saksikan dulu video tentang perilaku bullying yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Oke, kita lihat bersama. Melihat video tersebut, ada yang ingin berkomentar tidak tentang video tersebut? Saya tanya sama kalian, bullying itu bagus tidak? Tidak. Itu tadi salah satu video yang menunjukkan bahwa ini baru SMP tapi dia sudah bisa melaksanakan yang namanya perilaku bullying terhadap temannya. Dia tidak tahu permasalahannya, hanya karena permasalahan foto semata sampai dia bisa melukai temannya sendiri. Jadi saya berharap kalian semua, anak-anakku sekalian, tidak melakukan hal itu ya. Bisa? Bisa. Baiklah, saya pegang janji kalian tidak boleh melaksanakan yang namanya bullying, tidak boleh menjadi korban bullying, dan tidak boleh menjadi pelaku bullying. Jadi kalian harus saling merangkul dan saling menaungi antara yang satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama dan anggap kalian semua adalah saudara. Oke? Baiklah, kita akan beralih ke ini. Ibu akan bagikan. Jadi yang kelompok ini akan menerima bullying psikis ya. Silakan diskusikan apa itu bullying psikis. Kemudian yang di sini adalah memahami akar bullying. Kalian silakan dirundingkan dengan teman sekelompoknya tentang apa itu memahami perilaku bullying. Kemudian di sini adalah bullying fisik. Silahkan didiskusikan dengan temannya dan akan siapa yang akan naik nanti mempresentasikan ke depan tentang materi yang saya berikan, Ibu berikan. Sedangkan yang di sini adalah bullying verbal. Silahkan. Jadi sebentar yang mau naik presentasi siapa? Kelompok penyebab bullying memahami akar masalahnya boleh? Bisa? Sudah bisa? Oke, baiklah. Tolong perhatiannya ke depan. Temannya akan mempresentasikan tentang memahami penyebab bullying. Kemudian nanti saya berharap ada tanggapan dari teman-temannya setelah teman tak menyelesaikan memaparkan materinya ya. Oke, silahkan nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan materi yang dipaparkan di atas. Baik, yang pertama penyebab bullying atau memahami akar masalahnya. Bullying adalah masalah global yang memengaruhi jutaan remaja di seluruh dunia. Data UNICEF tahun 2019 menunjukkan bahwa 1 dari 3 siswa pernah mengalami bullying.
Selanjutnya, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif berulang, berbagai bentuk seperti verbal, fisik, sosial, dan siber. Selanjutnya, bukan bagian dari pertumbuhan. Selanjutnya, faktor individu atau bullying, pelaku bullying. Pelaku bullying seringkali memiliki karakteristik tertentu yang mendorong perilaku agresif mereka, seperti kurang empati atau kesulitan mengatur emosi. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau kontrol. Yang ketiga, perasaan tidak aman yang ditutupi agresif. Yang keempat, pengalaman kekerasan di masa lalu atau menyaksikan kekerasan. Baik. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Perkenalkan, nama saya Aliza Zahra. Saya ingin bertanya tentang bagaimana anak yang diasuh sama babysitter. Oke. Silakan bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya itu semua tergantung pola arahnya dan cara didikan yang diberikan. Ya. Jadi Ibu tambahkan ya, pola asuh dari babysitter itu tergantung bagaimana babysitter itu memiliki sertifikat mendidik atau tidak. Jadi kalau misalnya dia memang terlatih dan sudah terbiasa mengasuh anak, maka itu tidak akan berpengaruh ke perkembangannya nanti anak tersebut. Perilaku bullying itu sebenarnya terdapat di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan merasa dikucilkan. Tapi ketika anak itu selalu diberikan rasa percaya diri ketika tampil, kemudian tidak merasa rendah diri, maka bisa jadi dia akan terhindar dari yang namanya bullying. Itu ya, sudah dipahami? Oke. Terima kasih, silakan duduk nak. Oke, selanjutnya bullying fisik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang bullying fisik. Perundungan fisik adalah ancaman serius bagi anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Dampaknya bisa merusak kesehatan fisik dan juga mental korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Hal ini membutuhkan perhatian dan tindakan kolektif segera dari semua pihak. Apa itu bullying fisik? Bullying fisik adalah tindakan menyakiti tubuh, perusakan barang pribadi, hingga niat mengintimidasi. Prevalensi bullying fisik di Indonesia. 45% remaja Indonesia mengalami bullying. Data ini dari UNICEF pada tahun 2023. Kemudian ada juga KPAI terima 2.440 laporan bullying pada anak dari tahun 2017 hingga tahun 2022. 29% kasus perundungan adalah bullying fisik. Data ini berasal dari KPAI. Paling sering terjadi di sekolah. Ada 70% kasus dan lingkungan sosial. Dampak jangka pendek dan panjang bagi korban. Ada dampak fisik, ada dampak psikis, ada dampak akademis, dan juga ada dampak sosial. Oke, saya membuka pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan nak. Baik, izinkan saya bertanya. Saya perkenalkan, nama saya Naya. Apakah jika kita memiliki tubuh yang pendek bisa terkena bullying? Jawabannya sangat bisa. Tidak hanya orang pendek, tidak hanya orang yang memiliki fisik tubuh yang pendek, orang yang memiliki fisik tubuh tinggi pun terkadang bisa jadi bahan sasaran bullying. Itu kenapa bisa terjadi? Itu dikarenakan lingkungan yang tidak paham betul soal empati dan menghargai perbedaan fisik. Alasannya kenapa orang pendek bisa dibully, itu yang pertama, biasanya orang yang bertubuh pendek itu dianggap lemah atau lucu. Kemudian biasanya juga kalau di tongkrongan dan di tempat perkumpulan tuh biasanya dijulukin kayak itu bocil, itu kecil, itu bontot, itu bogel, begitu. Nah itu juga bisa jadi bahan bullying bagi kedepannya gitu. Masa kedepannya bisa jadi bahan bullying perkara lingkungan itu tadi tongkrongannya. Kemudian tidak dihargai pendapatnya karena
dan ini sangat salah besar. Dan terakhir, yang paling utama adalah adanya standar kecantikan atau kegantengan yang bikin tinggi badan jadi tolak ukur nilai seseorang. Ini adalah hal yang sangat salah. Itu tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan Naya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan duduk nak. Ibu tambahkan ya. Jadi setiap orang berhak yang namanya ketika dia menjadi korban harus segera dilaporkan kepada orang tua. Ketika dia menjadi saksi maka dia harus menyampaikan atau mengatakan kepada orang tuanya, gurunya dan siapapun itu di sekitarnya. Dia tidak boleh berdiam diri ketika dia melihat seseorang itu dibully. Apalagi ini menyangkut fisik seseorang. Kemudian bagi kita semua tidak ada yang dinamakan pendek, tinggi, seperti itu. Kita harus saling menghargai. Jadi tolong memberikan penghargaan terhadap teman-temannya, terhadap siapapun itu. Rasakan perasaan empati dalam diri kalian supaya tidak berperilaku atau tidak menunjukkan perilaku bahwa saya harus mengejek dia karena dia pendek, saya tinggi, saya ganteng. Tidak boleh ya. Kita itu sama. Mungkin dia pendek tapi dia pintar, mungkin dia punya kelebihan lain. Itu tidak menjadi standar hidup seseorang. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya bullying psikis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai bullying fisik, kita akan lanjut ke jenis bullying yang lain, which is bullying psikis. Nah, bullying psikis adalah bentuk kekerasan emosional yang seringkali tersembunyi, namun memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Berbeda dengan bullying fisik, kekerasan ini tidak meninggalkan luka kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari atau diabaikan oleh lingkungan sekitar. Oke, jadi apa sih sebenarnya itu bullying psikis? Jadi kita masuk dulu ke definisinya. Jadi bullying psikis adalah tindakan verbal atau non fisik yang dilakukan secara berulang dan disengaja, bertujuan merendahkan, mengendalikan, atau bahkan menyakiti perasaan korban. Nah, apa sih esensi dari bullying psikis ini? Apa tujuannya? Pelaku berusaha membuat korban merasa tidak berdaya, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan ini adalah upaya untuk mendominasi dan merusak mental korban. Nah, kita lanjut ke contoh umumnya, meliputi gaslighting atau memanipulasi persepsi. Nah, sebenarnya ini orangnya pikirnya ini, tapi pelaku bullyingnya tuh mencoba untuk merubah cara pandangnya orang ini mengenai hal tersebut. Itu yang namanya gaslighting. Terus ada kemunculan sosial yang disengaja, bombe, penyebaran gosip dan kritik berlebihan. Nah, apa sih efek yang terjadi pada korban yang mendapatkan perilaku bullying psikis? Nah, korban sering merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan keraguan diri sendiri, sulit untuk bersuara ataupun mencari bantuan karena merasa diremehkan. Nah, bisa minta tolong sedikit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bentuk dan contoh kasus bullying psikis. Nah, untuk terutama di lingkungan sekolah, karena kebetulan sekarang kita ada di sekolah, kita akan berfokus di lingkungan sekolah saja dulu. Nah, ada 3 contoh, yaitu adalah seperti menyebarkan rumor atau gosip jahat tentang seseorang, mengolok-olok penampilan, kelemahan atau kekurangan teman, dan juga mengucilkan atau tidak mengajak seseorang dalam aktivitas sosial. Nah, contohnya seperti kalau misalnya kita dalam sekelas, contoh saya, Nike sama Marvel itu berteman kan. Terus bombe kini Marvel, jadi Nike saja waktu ajak makan, jadi Nike ku ajak, Marvel tidak ku ajak. Nah, itu nih yang kasus bullying. Iya, itu tanpa disadari ya, itu sudah termasuk. Oke? Nah, dampak serius pada korban yang mengalami tindakan bullying psikis ini banyak, seperti kesehatan mental yang dapat terganggu, dampak fisik, walaupun psikis ini bullyingnya tidak langsung kena ke fisik, tapi kan mereka ini yang mendapatkan perlakuan bullying, tidak tenang tidur, berak-berak, siapa tahu daerah kena rasa, terus
korbannya begitu. Ya, dia merasa tidak percaya diri ya, itu contohnya. Iya, terus selanjutnya juga ada performa. Nah, penurunan prestasi akademik di sekolah atau performa kerja yang buruk di tempat kerja akibat tekanan yang datang dari segala sisi. Oke, selanjutnya. Nah, efek bullying psikis pada lingkungan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang efek psikis pada sekolah, lingkungan sekolah, kita lanjut ke yang di lingkungan. Bullying psikis tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan dampak negatif yang meluas ke seluruh lingkungan, baik sekolah, tempat kerja maupun komunitas. Nah, apa saja efek bullying psikis? Seperti menciptakan atmosfer yang toksik dan tidak aman, Menurunkan. mengikis kepercayaan antara individu, tidak saling percaya satu sama lain, dan juga ada memicu bystander effect di mana orang enggan menolong korban. Jadi kayak, nah lihat ini orang ada dibully, itu, tapi ini tuh satu karena takut kena jadi korban bully juga, jadi Makanya dia menghindar. iya, dia memutuskan buat jangan deh, Iya. tinggal. Nah, begitu. Selanjutnya. Ya, sepertinya begitu saja. Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, jadi bullying psikis itu bukan hanya sentuhan ya, mengatakan bahwa kamu hitam atau dia tidak diajak untuk pergi makan di kantin misalnya, itu sudah termasuk. Temannya pasti memiliki rasa minder yang berlebihan ketika dia tidak diperkenankan untuk ikut dalam gengnya begitu. Makanya tidak diizinkan dalam satu kelas itu ada yang namanya geng, ada yang namanya perkumpulan, ada yang namanya yang di WhatsApp itu ada yang namanya teman-teman WhatsApp yang cuma mereka saja yang ada berada di dalamnya. Jadi yang merasa dibully ini dia tidak ada di situ. Setiap ada emot-emot yang lucu tentang dia selalu diposter, itu jangan ya. Itu sudah termasuk perilaku bullying tanpa menyentuh. Ingat ya, jangan sekali-kali menjadi perilaku bullying atau menjadi pelaku bullying bagi temannya yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Tapi apa? Membantu mereka supaya mereka apa? Menjadi lebih semangat ke depannya, merasa diperhatikan dan merasa dirangkul dalam satu kelas kalian. Oke? Selanjutnya yang terakhir adalah bullying verbal. Bullying verbal ya, silahkan naik. Ya, baik. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, baik. Saya akan memaparkan tentang bullying verbal. Apa Bullying kata? verbal adalah kata-kata yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa membangun semangat, tetapi juga bisa meruntuhkan dan menyakitkan. Bullying verbal adalah tindakan agresif yang menggunakan kata-kata sebagai senjata, dan ini adalah masalah serius. Apa itu bullying verbal? Yang pertama yaitu penggunaan bahasa agresif. Penggunaan bahasa untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Ini adalah bentuk agresi tanpa kontak fisik. Yang kedua, dampak nyata. Meskipun tidak ada kontak fisik, dampak emosional dan psikologisnya sangat nyata dan bisa melukai. Perasaan korban, target sering merasa tidak berdaya, malu, takut, terisolasi, dan kehilangan harga diri. Pola berulang. Bullying verbal adalah pola perilaku yang berulang, bukan insiden tunggal atau pertengkaran sesekali. Selanjutnya, bentuk-bentuk bullying verbal adalah seperti mengejek dan mengolok-olok. Yang kedua, mengancam. Yang ketiga, memfitnah atau menyebarkan rumor. Yang keempat, memaki atau berteriak
signifikan. Yang ketiga, gangguan tidur seperti insomnia pada 60% korban bullying. Yang keempat, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri meningkat 4 kali lipat. Selanjutnya, dampak fisik dan sosial. 30% sakit kepala. 30% korban mengalami sakit kepala kronis atau migrain. 25% sakit perut. 25% korban melaporkan sering mengalami sakit perut atau masalah pencernaan. 0,5 penurunan prestasi. Rata-rata penurunan prestasi akademik hingga 0,5 poin GPA. Isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan pertemanan dan aktivitas sosial. Risiko penyalahgunaan zat. Peningkatan risiko penyalahgunaan zat atau alkohol di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin mau bertanya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bagaimana dengan anak-anak yang selalu berbicara kotor? Baik. Jadi apabila anak-anak yang sering berbicara kotor, maka harus ada dukungan bagi orang tua untuk mengajari Mengajarkan. anak-anaknya untuk berbicara sopan. Iya. Dan sebagai teman, kita membantu menegur ketika dia berbicara kotor ataupun jorok. Iya, seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Kalian adalah tim yang hebat. Kalian adalah sesuatu hal yang siswa yang mampu menyuarakan tentang bullying. Saya harap ini bukan hanya terjadi di sini, tapi nanti ketika ke depan kalian melihat atau menyaksikan itu, kalian berani untuk menegur dan berani untuk melaporkan. Jadi ini hanya kita memaparkan di sini, tapi tindak lanjutnya atau nanti inputnya ke kita adalah ketika kita mengapresiasikan semua itu di masyarakat atau di lingkungan kita semua. Oke? Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan kuis. Ini silahkan dijawab. Ini adalah media kuis tentang bullying. Tanggapan kalian tentang bullying. Oke? Silahkan disilang yang mana yang benar dan yang mana yang menurut kalian salah. Silahkan diisi ya. Diisi sejujur-jujurnya. Sudah, silakan. Oke, ya. Oke, ya. Sudah. Oke. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas paparannya semua. Ibu sangat merasa bangga kalian mampu mengapresiasikan tentang bullying. Saya harap ke depannya lebih baik lagi dan tidak ada kata bullying di sekolah kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.